intinya sih begini Kiai, demi baiknya NU itu emang harus muktamar. Gimana Kiai? Lah memang harus segera muktamar, kan sudah ketahuan kan. Kalau si Miftah itu bloknya BKB, yang si Yaya bloknya Bambang. Iya. Kan gitu kan. Padahal Habib udah ada Organisasi sendiri. Gak usah masuk ke NU. Gak usah masuk ke NU. Gak Ngapain usah dimasukin ke NU? Alim dari mana? Wong yang ngisi di Mekah itu para ulama dari Indonesia. Ya itu saya sepakat. Lah iya itu, para alim yang di Mekah itu dia para ulama-ulama dari Indonesia semua. Jadi ntar muktamar ini emang harus ada muktamar. Lah kan segera muktamar. Gak usah ada MLB. Gak usah MLB, harus muktamar ke-35. Itu dipercepat. Tempatnya di mana terserah, harus di pondok pesantren, jangan di hotel. Dan ongkosnya sendiri. Nah, ongkos sendiri, jangan sampai diongkosin. Pokoknya muktamar 35 harus tidak ada uang. Sepakat. Jadi benar-benar pengabdian. Kita menghidupkan. Lah kita NU. lah. Bukan hidup dari NU. Bukan hidup dari NU, kita menghidupkan NU gitu loh. Berarti dari rumah untuk NU, bukan dari NU untuk Untuk rumah. rumah, Nah, itu yang bener kan itu, Gus, ya? bukan gitu loh. Nah, yang pas itu. Saya saksi. Ini emang sebenarnya kacau ini. Kan Dua-duanya ini. makanya dari itu saya menyaksikan sendiri. Muktamar di Kiai As'ad, Munas di Kiai As'ad, Muktamar di Kiai As'ad, semuanya Kiai As'ad sendiri semua yang membiayai. Kiai. Zamannya Pak Harto dulu. Itu kiai semua Itu yang Kiai biayai apa semua. semua Habib Yang sama tukang Habib. masak adalah Kiai Mujib, Kiai Mujib Ridwan Surabaya. Yang tukang masaknya, loh itu loh. Jadi sekarang harus kita kembali kepada cikal bakalnya Nahdlatul Ulama, Demi yaitu marwahnya pengorbanan untuk Islam, pengorbanan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengorbanan untuk NKRI, pengorbanan untuk rahmatan lil alamin. Begitu loh, Mas. Nah, indikasinya untuk marwah NU-nya itu di mana? Lah, urusan marwah itu kan urusan yang dalam. Kita kan urusan bagian embongan kan. Nah, gitu loh. Urusan marwah ya biar para mustasar atau akwan atau anak cucu pendiri. Kan maka dari itu kepengurusan muktamar yang kemarin itu yang 34 di Lampung itu diambil alih oleh mustasar dan akwan dan anak cucunya pendiri utama Nahdlatul Ulama. Loh kan gitu kan. 3 kelompok ini yang mengambil alih. Dan harus muktamar. Harus muktamar dan tidak ada uang. Terus sepakat Itu loh. Harus. Iya. Kalau Peserta Peserta ya dari PCNU. Ini murni memang Wong demi NU yang wong sebenarnya. kenyataannya muktamar kepengurusan PBNU pada zaman tahun Bunyai Solihah itu insya Allah tahun 38 lah. Itu diambil alih oleh Bunyai Solihah karena non 65. Nah, tahun 65 kepengurusan NU yang tahun 65 itu diambil alih oleh Bunyai Solihah, ibunya Gus Dur. Lah, terus di muktamar NU yang ada di Situbondo juga begitu diambil alih oleh Rois Am. Gitu loh kan? Ya. Yang Pak Idam Khalid, Rois Am, non? Ya. Diambil alih oleh Rois Am. Lo sekarang Rois Am bejat, Tanwidiyah bejat. Ya urusan mustasar dan awan dan ahlul bait. Ya, kalau mustajab yang baru ini kan nggak jelas juga itu ya. Apanya? Ya nggak bisa kalau Habib jangan diikutkan. Oh, iya. Wong Habib buktinya guru ngono lah anak putune Kanjeng Nabi. Ayo. Jelas juga itu. Lah iya, anak cucunya ngaku Habib, ngaku anak cucunya Kanjeng Nabi. Mana buktinya? Oh, Nabi Adam ada buktinya, Nabi Nuh ada buktinya, Nabi Musa ada buktinya, Nabi Lut yang katanya sodomi punya bukti, Nabi Muhammad juga ada bukti bulane sigar. Ayo. Tapi saya ini Habib, ini bukti dari ngaku anak putu di Kanjeng Nabi. Itu sih intinya kalau di NU udah beres, Iya. udah tata, ke masalah Habib ini udah Lah enggak, NU. karena ini mustasarnya ini Iya. tadi ada Habibnya ada sekitar 15. Padahal Harus Habib- dibuang itu. Padahal Habib punya organisasi. Nggak punya sendiri. organisasi sendiri, Ini ngapain ikut-ikut? secara tidak langsung berarti Rois Am plus Mustasar ini lebih cenderung ke Habib kan gitu kan? Bukan plus iya.
Iya. Begitu. Nah, Jadi mengutamakan. Mustasar itu siapa? Ya setiap provinsi ada ulama yang dituakan. Karesidenan ada yang dituakan. Seluruh Indonesia. Sekarang ke provinsi di seluruh Indonesia berapa? 38 provinsi. Ketambahan ada karesidenan. Ya harus ada yang dituakan. Konsolidasinya gimana ini, Nah, Abah? itu konsolidasinya itu. Gimana, Abah? Dari 3 tadi Ahlul Bait, terus satu lagi tadi Itu ya hanya kemauan yang ada. Yang bener-bener untuk NU. Yang bener-bener untuk NU, jangan Bukan untuk untuk yang uang, lain, bukan Nan. untuk tambang. Untuk mengembalikan NU yang secara konsolidasi tadi Ahlul Bait, dua lagi siapa, Bah? Mustasyar. Mustasyar. Nomor 3 Awan. Awan itu adalah pembantu Mustasyar. Mustasyar. Apakah orang-orang itu harus dilibatkan juga, Bah, untuk melaksanakan? Kalau itu sudah karena sudah campur baur nggak ketemu karuane, maka sudah tidak usah. Nggak usah. Bikin lagi sudah Muktamar baru. dan nggak usah MLB. Cuman kita mengundang PCNU yang ada di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia. tanpa harus dibiayai. Tanpa harus dibiayai, sanggup sendiri. Kita akan ngumpul di mana, Bah, kalau Nah, ini terserah terlaksana? tugasnya di mana. Di rumah saya boleh, di boleh di mana-mana boleh, monggo di Wonosobo boleh. Monggo, di mana monggo. Sepakat sih. Sebenarnya organisasi Bah, NU urgensi untuk bukan MLB ini menurut Abah sampai sejauh mana sih, pentingkah gitu kan ngelihat sekarang secara politik, misalkan Pak Kiai Julfa sudah menjadi orang blow on Zulfa. Saya kira orang pinternya ternyata blow on juga. itu yang sampean tadi. Saya kira pinter dia, tapi ternyata blow on si Zulfa itu. Gini, tadi dia bilang kita hargai umat kiai-kiai sepuh, jaga perasaannya walaupun kita tahu. Lah dia dipanggil ulama sepuh aja nggak datang. Enggak. Dia diperingatin ulama sepuh aja dia tetap ngelawan. sama pamannya Kiai Ma'ruf aja Nah, dinasihatin nggak menerima. Iya. Gimana jadi dong? penting banget ya di luar MLB kita bikin. Oh, udah nggak usah MLB. Nggak udah usah semrawut. semrawut sudah. Kita sekarang PBNU ini sudah semrawut, sudah kita langsung Muktamar muktamar. langsung. Ini rakyat NU yang berbicara. Lah, iya, rakyat NU dan rakyat siap ditempati. Warga NU dan Warga rakyat NU siap ditempati. Mau di mana monggo. Artinya ini merekonstruksi ulang gitu ya. karena melihat kondisi NU yang sedemikian rupa kacau balau. Bukan kacau balau. Ini dari arus bawah ya, maksudnya dari masyarakat kultural, Hah? dari masa kultural NU yang beneran masyarakat beneran tanpa ada KTA, yang ini dibangun atas dasar NU balik ke Hito Lah, bukan 1926. aja ke kita kembalikan kepada aslinya Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Kembali Berjuang kepada tanpa ajaran Tanpa Mbah Hasim. pamrih kita berkorban, namanya berjuang itu berkorban. Kurang Bukan- apa pengorbanan NU dari zaman dulu? Kita buat inilah, ngelawan Belanda kita menang, ya kan? Ngelawan Masumi kita menang, ngelawan PKI kita menang. Masa ngelawan tambang kita kalah? Ya Iya. kan? Itu kita lihat sejarah ke situ aja. Itu kan lebih kecil Dengan masalahnya. adanya tambang inilah yang akan merusak segalanya. Bukan hanya tampang, Habib itu lagi. Dia termasuk Itu kan itu. rusak. Oh, berarti ini Soleh dari jadi ininya nih, jadi OC-nya nih. Ya terserah, yang penting mau ayo, maunya saya nih pribadi saya sendiri. Ini kita sebagai warga NU, Ini pemimpinan NU PBNU saat ini itu udah nggak ada yang layak. ini kita ngobrol tanggal 20. 20 di acara Hall-nya Hall Bagus Dur, Mbah Hall-nya Gus Dur Bagus di Dur. Ciganjur. Ini kebetulan Di kolnya Mbak Gus Dur lah. di kediamannya Nah, almarhum belakangmu ini, belakangmu ini loh. Belakangmu Oke. itu loh lah. Jadi kita ngumpul gini. Nah, ngumpulnya di sini lah. itu warga NU. Belum yang di dalam banyak warga NU. Ah, ke atas. Nah, kecepatan itu katanya yang atas itu. Jadi begitu antusiasnya hari ini. Ah, Hallnya di sana, kita jagongannya di sini. Bah, setelah misalkan kita dapat nih konsolidasi dengan teman-teman PCNU di bawah, mereka beneran mau berpartisipasi gitu kan. Untuk melegitimasi ini dasarnya apa, Bah? melegitimasi itu apa?
Iya, dasarnya begini. Kita mau lihat dan harapan apa lagi dari Harapan PB apa pengurus lagi? dari sekarang? Uang pengurusnya sudah begitu. Ya kita harus bergerak sendiri. Sudah nggak ada harapan. Nggak Nggak ada ada harapan. harapan. Kelihatan bajingannya gitu. Nah, kelihatan Bukan banget bajingan lagi. Ini orientasinya pada saat itu mau nggak mau NU ini mau diarahkan justru dengan adanya masuknya para habib itu merusak. Begini ya Bang ya. Kalau Ini kita urusan bicara, negara nih. kalau kita bicara akar Bukan rumput, utama lagi. NU akar rumput nih kita bicara, ya maaf kata ya, yang niatnya emang benar untuk mengabdi kepada NU, untuk bangsa dan RKRI, yakin tanpa adanya biaya dia mau jalan. Sebenarnya pemikiran kayak gini semua ngerasain nggak? Misal banom-banom Ngerasain banget. di banom-banom di NU itu mikir nggak kayak ngobrolan apa namanya abah gitu kan sampean. Saya beberapa hari setelah adanya kisruhnya di PBNU ini, Nggih. saya sering keliling-keliling ke MBC dan teman MBC di wilayah-wilayah itu. Ya inilah bagian juga keresahan warga, umat, khususnya masyarakat NU di bawah ini resah. Resahnya ada kepengurusan pusat kok begini, yang tadinya dijadikan contoh, yang di bawah-bawah kok memberikan contoh kurang yang baik. Nah, ini yang menjadi ukuran. Ini hanya sebatas hanya tambang doang sekecil itu kah NU gitu? Ya itu kan di mata umum ya kita tahu. Iya. Kalau persoalan tambang saya rasa mungkin lebih banyak lagi, bukan cuma sekedar tambang. Apa dari memang kemarin pas pemilihan di Lampung itu memang ada yang salah cara mekanisme? Gua salah banget. Orang yang datang tiket pesawat yang nggak dibeliin gitu kalau nggak milih gitu. Gua salah banget. Ya satu-satunya jalan kemarin hotel aja semua di Di booking jadi satu untuk mendukung yang sekarang inilah menjadi pengurus PBNU. Yakin nggak, Seluruh Abah? Yakin Pak De, Abah Soleh, kalau kita mengundang mereka gitu kan, sejauh mana sih? Ada yang salah nggak sih mungkin sama NU? Jadi mereka bahasa tadi misalkan hidupnya ikhlas untuk NU begitu, gitu ya Bah? Atau memang sekarang secara udah money oriented gitu Bah? Gak ada yang salah, NU-nya sih nggak apa-apa. Secara karakter pengurus NU perlu dipertanyakan berarti ya? Kalau di PB iya. Apalagi mungkin ya dengan pengurusan sekarang kan udah ngejanggal kan, ada yang berapa nyatanya ada yang nggak ditandatanganin, ada yang nggak ini, itu kan udah berbau politik. Ya nggak Kiai? Ya. Seharusnya kalau nggak ada unsur politik, bela ini bela itu, kasih aja pengurusan. Sudah nggak ada jalan tengah nih, Nggak ada. Kalau kata saya pribadi ya. islah yang baik dan nggak benar ada gitu. Islah. Percuma islah juga percuma. Islah tambah membobrokkan kepengurusan NU dengan islah itu. Dengan adanya islah. Dengan adanya islah tambah rusak. Dengan adanya islah. Apa Yang Bah alasan perseteruan. Abah Ini, bilang islah ya, karena itu? itu tadi yang teroris amnya urusannya Belawi, yang Tanfidianya urusannya tambang. jadi begini. Ada unsur lain nggak sih Bas di antara dua itu Ya mungkin? itu urusannya CII lah, nggak ngerti lah itu. Itu yang jelas Terlalu dalam karena ini sudah keluar dari koridor Nahdlatul Ulama pada zaman dahulu. Kalau saya punya curiga dan khawatir, wajar aja kan, saya jenenge masyarakat punya curiga. Jangan-jangan ke depan NU, gerbong-gerbong NU ini justru mau diarahkan ke sesuatu salah satu Oke, calon 2029 gitu. untuk 2029. Saya curiganya ke situ. Ya Ini kalau bisa kayak jadi. gitu, kalau yang orang itu ya untuk warga NU ya jangan mau terpengaruh. Sejauh mana Bang Soleh atau Pak D atau Abah, teman-teman di bawah yang beneran sekarang berkhidmat di NU diundang gitu kan untuk datang, sejauh mana menurut Kalau bener-bener berkhidmat kepada NU, yakin saya datang. Yakin datang? Kalau niatnya untuk NU pasti datang. Iya datang. Demi kemaslahatan NU, yakin saya datang. Jangankan hanya Hah? untuk NU. Ya Kiai. Tuh siap itu. Jangankan untuk NU, kita ada kegiatan semaan aja tanpa kita itu dibayar, berangkat. Ini semaan. Ini semaan ya. Iya, Ya. Itu sebagai apalagi di Al-Quran. NU yang mana kegiatan-kegiatan semaan, ngaji semua itu di bawah payungnya NU. Ada lagi nggak Bang? Misalkan ada hipotesanya begini. Banyak orang yang duduk di pengurusan NU, yang saya amatin ya,
secara ubudiyah kurang ya, mohon maaf gitu kan, entah itu banom, contoh yang simpel lah, saya belajar sholat jamaah tuh ya, beneran memang jarang sholat ya ternyata ya. Itu piye Pak De, apakah ini juga berpengaruh gitu? Nggih Pak De, Iya. secara ubudiyah kita Ubudiyah ke Jadi begini bang, masalah Iya, ubudiyah itu kan harus kita tata dari atas dulu bang. Kalau atasnya udah nggak mikir ubudiyah, ke bawahnya juga rusak bang. Emang pada sholat apa di atas ya? Kalau di atas sih kita nggak tahu, kalau di bawah sih insya Allah kiai-kiai yang ulama yang sepuh-sepuh kampung Iya. masih ngejalanin ubudiyah itu bang. Iya, justru yang di Karena kampung. dia nggak ada kepentingan, paling dia ngimamin sholat ke sawah. Makanya kalau kita lagi Ke sawah, nongkrong sama ke beliau-beliau kok madrasah. duhur lewat, asar lewat, maghrib masih di Starbucks gitu. Ngaruh nggak bah itu bah sebenarnya bah? Ngaruh. Ngaruh ya bah? Sangat ngaruh. Sangat ngaruh itu. Waalaikumsalam. Nah, Jadi menurut abah ini penting dilakukan untuk beberapa bulan ke depan nih bah menurut abah. iya. Oh, secepatnya. Kita ngumpul di mana, di Waru, Parung atau di di sini Ciganjur atau di Karet Tengsin atau di mana? Ya itu terserah itu Itu gimana enak. lah, yang Oke. yang penting titiknya begini aja. Oke, sekarang boleh dong bilang ini undangan untuk semua pengurus NU di Indonesia untuk hadir tanggal piro? Nah itu pokoknya sebelum nyederakan. Ini lah. Sebelum apa? Wah, lah ini ya kalau bisa tahun 2025 ini selesai. Desember ini Nah, yang hanya butuh waktu 10 hari. 10 hari. Gimana Pak De? Sampean ada ini enggak? NU piye ini NU? Yang disampaikan oleh kiai-kiai di hadapan saya itu benar sekali. Sampean bakal hadir nggak kalau misalnya kita ngadain acara Di Makassar umpamanya. umpamanya di kejauhan, Bah? Yang pertama, saya kan abdi negara. Nah, Kalau abdi negara itu kan harus tunduk dan taat kepada negara. Ketika negara itu mempunyai progres itu kerjaan, maka kerjaan itu kita dahulukan. Itu bagian dari kita taatan. Tidak sampai kepada negara berarti otomatis samen watona dengan tegak lurus NU. Itu pengabdian NU kepada negara. Rela. Berarti kalau misalkan mau ada acara kumpul-kumpul NU siap datang nih, Pak? Kalau Itu ada mah waktu. tidak usah dipertanyakan karena Betul. kan apa di dada saya itu bintang 9 dari kecil. Amin. Wah, Ini itu. salah satu royalitas bukti ya. Ini salah satu royalitas bukti. Tanpa adanya duit pun dia jalan. Dia jalan. Dia jalan loh. Dia kiai ya. Karena apa? Emang khidmatnya ke NU. Nggih, ini masih dalam rangka haul Mbah Dur di Ciganjur. Ya ini jagongan dengan Abah Suwadi, Gus Soleh, sama Pak D Juhud. Jadi Soleh, berarti 10 hari ke depan harus terjalani. harus terlaksana ya. Nah ini warga NU luar biasa. Jadi ayolah semua pengurus NU yang ada dimanapun berada. Intinya begini. Saya siap menggerakkan teman-teman di akar rumput Intinya terkait dengan itu. Nggih. intinya begini. Ayolah kita sadar diri. Kita ngerti diri lah apa tujuannya Mbah Hasyim mendirikan NU, para sesepuh kita mendirikan NU. Kita sadar diri lah. Untuk apa sih? Untuk politik kah apa untuk agama? Ayo sukarela kita bangun negara, benteng negara lewat NU yang benar, sesuai jalurnya. Giyai. Nih Bang Sony aja yang nggak masuk struktural PBNU salah satunya. Gimana mungkin ada masukan juga Bang Sony? Penting nggak nih? Oh, Gus Sony gimana Gus Sony? Jadi gitu ya teman-teman ya. Begitu besarnya kecintaan teman-teman NU terhadap NU, NKRI, agama, dan luar biasa gerbong kita besar, terseok-seok, malah dimanfaatin sama segelintir orang. Hanya masalah tambang, hanya masalah Habib dan segala macamnya, tapi politik. Bahkan ada gerbong kita akan terseret-seret ke 2029. Pokoknya kita harus kembali lagi. Tanpa editan teman-teman. NU Tanpa editan, beneran murni dari lubuk hati yang paling dalam, selamatkan. Bukan menyelamatkan NU sebenarnya ya. negara.
menyelamatkan negara. Karena kalau kata Eros Jarod kemarin apa? Kalau mau menghancurkan sebuah negara di negara Indonesia maka hancurkan NU. Tapi orang NU nggak kuat kalau ngelihat duit, makanya datang di acara tersebut tanpa dimodalin. Itu Kalau makan mah gampang ya kan. intinya begini. Yang penting ngerokok bareng. Saat ini untuk pengurusan PB itu udah nggak ada yang layak. Islah pun udah ada cacat. Pasti komunikasinya tambah rusak. hancur-hancuran. Ini garis keras ini. Beneran harus diambil alih ini. Bukan ngambil alih, muktamar. Muktamar ya kan. Tanpa MLB udah muktamar langsung aja. Muktamar aja langsung ya. Dipercepat. Semoga para petinggi itu ngedengerin lah. Mungkin mereka juga penting kali untuk mendengarkan podcast ini gitu lah. Ya harus sadar diri lah. Harus sadar Harus diri. ngerti lah. Nah sekarang NUPB juga apa yang diandelin, gak pernah turun ke ranting, gak pernah turun ke PC, gak pernah turun ke ini, jarang banget. Ini kira-kira kalau Mbah Hasim ada nih, aduh luar biasa kali ini. Nangis. Nangis. Mbah Hasim ada nangis ini. Nangis, Mbah Wahab ada. nangis, sedih udah. Iya. Idam kayak Idam Holid. Mbah Maimun. Sedih. Mbah Ali Maksum. Saya yakin untuk pengurus-pengurus semuanya yang ada di daerah manapun di Nusantara ini Pakai Mas Kumambang. Nggih. itu pasti Gusmi. kalau untuk urusan NU Wah, Hero masem-masem. tanpa politik pun mau udah titik. Ki Ahmad Sidik. Wah luar biasa. Pokoknya intinya begini bang, kenapa saya ingin NU ini muktamar cepat? Pengurusannya sesuai dengan NU yang ingin dilahirkan itu dulu. Ya bang ya. Iya. Kenapa saya pengen NU bener-bener seperti dulu atau berdiri sesuai dengan keinginan pendirinya? Biar itu NU itu punya penghormatan dari semuanya. Itu aja sih. Siap. Intinya NU itu jangan menjilat. Leh, kalau misalkan mereka hadir nih, apa perlu didaftar di podcast ini aja untuk mereka hadir sebagai bahan pemberitahuan atau memang perlu ada nomor telepon kali Soleh? Monggo Kiai, nomor teleponnya Kiai. Yesus. Nggih. Enggak, Kiai. Ya. Nggak usah ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang berpartisipasi dan nonton ini, mohon untuk Like aja like. beli komentar. Kira-kira penting nggak sebagaimana pembicaraan hari ini? Itu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.